Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Dikutip dari persebaya.id, Aji yakin performa Persebaya bisa lebih baik lagi. Persebaya Surabaya berhasil merebut 3 poin perdana di putaran kedua BRI Liga 1 musim 2022-2023. Setelah menekuk Persita Tangerang di Stadion Indomilk Arena dengan skor 5-0. Aji Santoso memuji seluruh anggota tim yang berjuang pada pertandingan Rabu 18 Januari sore tersebut. Diperkuat dengan duo timnas dan tambahan beberapa pemain baru membuat permainan Green Force lebih segar. Bola pendek cepat khas Persebaya muncul hari ini. Serangan juga begitu lancar, terlihat dari 18 tembakan yang dilancarkan selama 90 menit. Bahkan 5 di antaranya menjadi gol. Aji bersyukur bisa meraih poin penuh di pertandingan pertama di putaran kedua. Meraih kemenangan telak, Aji mengaku para pemainnya bermain lepas tanpa tekanan. Alhamdulillah 3 poin dari pertandingan away. Tidak dipungkiri salah satunya juga karena kita turun full tim. Baru 2 kali kita turun full tim seperti ini, dan hasilnya menang. Terakhir, ya lawan Arema, kata Aji saat konferensi pers. Secara khusus, Aji juga memuji para pemain barunya seperti Ze Valente dan Paulo Victor. Keduanya memberikan dampak yang signifikan bagi daya gedor bajul ijo. Tercatat Paulo Victor mencetak 1 gol dan 1 assist, padahal ia baru bermain di awal babak kedua. Sementara Z yang bermain sebagai starter juga ikut memberikan warna pada permainan Persebaya. Pemain asal Portugal itu kerap mengirimkan umpan kunci yang menjadi momok bagi pertahanan Persita. Alhamdulillah pemain-pemain baru kita juga cepat tune in. Mereka bermain dengan gaya Persebaya, seperti yang saya inginkan, terang Aji pada sesi post-match press conference. Tidak hanya 2 pemain asing, 2 nama lain juga menjalani debut bersama Persebaya. Muhammad Iqbal dan Josh Brown diberikan kesempatan bermain. Dengan komposisi sekarang dan semoga Marcel tidak cepat-cepat kembali ke timnas, saya yakin kita bisa lebih baik lagi di klasemen, tandasnya. Masih dari persebaya.id, 3 bulan tugas negara tak bikin Marcel kagok. Gelandang serang Persebaya Surabaya Marcelino Ferdinand menjadi bintang dalam lanjutan Liga 1 2022-2023. Marcelino menandai kembalinya dari timnas dengan mencetak brace untuk mengalahkan Persita Tangerang di Stadion Indomilk Arena. Tidak hanya mencetak gol, arek tandes itu juga berkontribusi lebih terhadap permainan bajul ijo. 2 shoot on target, 2 dribble sukses, dan 31 umpan berhasilnya membuat pertahanan tim tuan rumah kalang kabut. Puji Tuhan bisa cetak 2 gol meskipun saya sudah lama tidak bersama dengan tim karena agenda timnas Indonesia, kata Marcelino saat konferensi pers. Diketahui Marcelino bergabung bersama skuad bajul ijo pada Jumat 13 Januari lalu. Ia hanya bergabung 3 kali latihan usai membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Terakhir, Marcel membela Persebaya pada bulan Oktober lalu. Kemenangan 2-3 Persebaya atas Arema FC adalah kontribusi terakhirnya di tahun 2022. Tidak bermain dengan tim selama 3 bulan, tidak membuat Marcel kagok. Justru pemain berusia 18 tahun itu langsung tune in dengan Alwi Slamet dan kawan-kawan. Sebelum-sebelumnya kan saya mengetahui banyak hal dengan pemain. Saling mengerti satu sama lain. Jadi kita percaya satu sama yang lain aja, ujar Marcelino. Sementara itu pelatih Persebaya Aji Santoso menilai permainan Marcelino cukup bagus. Bahkan gol pembuka melalui syuting jarak jauh membuat penampilan timnya lebih rileks. Marcel tampil mengesankan. Menurut saya gol syuting keras itu sangat berkelas. Semoga dia konsisten dengan permainannya. Saya juga berharap Marcel tidak buru-buru dipanggil timnas, ujar Aji. Hal tersebut menjadi modal berharga untuk bersaing di papan atas Liga 1 2022-2023.
Untuk laga selanjutnya, Persebaya bakal menghadapi Bayangkara FC di Stadion Joko Samudro Gresik, Senin 23 Januari. Masih kami kutip dan baca dari persebaya.id. Gol spektakuler Marcelino bawa Persebaya unggul. Tekad Persebaya untuk tampil lebih baik di putaran kedua BRI Liga 1 musim 2022-2023 mulai terlihat. Paling tidak itu yang tampak di babak pertama pertandingan Persita melawan Bajul Ijo. Gol Marcelino membuat Persebaya satu langkah lebih dekat dengan kemenangan. Tuan rumah langsung mengambil inisiatif penyerangan di babak pertama. 5 menit pertama pertahanan Persebaya yang digalang Leo Lelis dan Rizky Ridho diuji bertubi-tubi. Peluang pertama Bajul Ijo baru datang setelah pertandingan berjalan 10 menit. Tendangan bebas Leo Lelis gagal diamankan penjaga gawang Persita. Namun sayang bola muntah gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Supriyadi. Berhasil keluar dari tekanan, Persebaya mulai melancarkan serangan. Pada menit ke-18, giliran Marcelino yang mendapatkan peluang. Berdiri bebas di depan kotak penalti membuat pemain berusia 18 tahun itu melepaskan tembakan. Sayang bola belum mengarah ke gawang Persita. Setelah gagal di percobaan pertama, Marcelino tidak mau menyia-nyiakan kesempatan kedua. Bola rebound yang keluar dari kotak penalti dapat dikontrol dengan baik oleh adik Octavianus Fernando tersebut dan ia langsung melepaskan tendangan. Kali ini tembakan kerasnya tak mampu dihalau Dika Bayangkara. 0-1 skor berubah untuk keunggulan Persebaya. Marcelino tidak berhenti berkontribusi di menit 36. Ia beralih menjadi pelayan So Yamamoto lewat umpan cutback-nya. Namun Dewi Fortuna belum berpihak pada So. Tembakan kerasnya dari dalam kotak penalti hanya membentur mistar gawang. Terus menyerang namun tidak ada lagi gol tercipta. Persebaya unggul sebiji gol di paruh pertama. Masih kami kutip dari persebaya.id. Persebaya mengawali putaran kedua BRI Liga 1 musim 2022-2023 dengan manis. Tidak hanya meraih 3 poin. Alwi Slamet dan kawan-kawan pesta gol di kandang Persita Tangerang. 5 kali Persebaya menjebol gawang pendekar Cisadane selama 90 menit. Sebenarnya tuan rumah sempat mengancam Persebaya di detik-detik awal babak kedua. Tembakan Vergonzi mengancam gawang yang dijaga Hernando Ari. Beruntung penampilan prima kiper yang identik dengan nomor punggung 21 itu berhasil mementahkan peluang Persita. Selang semenit justru Marcelino mencetak brace setelah Paulo Victor berhasil mencuri bola dari pemain bertahan Persita. Umpan manis Victor berhasil diselesaikan dengan baik oleh Marcel. 2 gol Persebaya menjauh. Unggul 2 gol membuat permainan Persebaya makin nyaman. Peluang tendangan bebas dari dekat kotak penalti pun bisa dimanfaatkan. Adalah Rizky Ridho yang membawa Persebaya unggul 3 gol lewat tendangan bebas cantik di menit ke-62. Aji Santoso belum puas dengan 3 gol. Ahmad Noviandani dimasukkan untuk menyuntikkan daya gedor. Hasilnya, akselerasi Dani harus dihentikan kiper Dika Bayangkara di dalam kotak terlarang. Wasit menunjuk titik putih. Paulo Victor yang sudah mencatatkan assist tampil menjadi eksekutor. Dengan dingin, ia menjebol gawang Persita dan membuat skor menjadi 0-4. Top skor Persebaya, So Yamamoto tak ingin ketinggalan dengan rekan-rekannya. Golnya di menit ke-86 menjadi penutup keunggulan Persebaya. Hingga wasit meniup peluit. Hingga wasit meniup peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan, tidak ada lagi gol tercipta. Tim kebanggaan arek-arek Surabaya pesta 5 gol di Tangerang. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.